Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video saya. Jumpa lagi dengan saya pada pembelajaran matematika pada hari ini. Harapan saya semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia meskipun pembelajaran kita masih dilangsungkan dari rumah saja. Taati protokol kesehatan jika Anda ingin keluar rumah sehingga kesehatan, keselamatan Anda, keluarga Anda, dan semua orang yang ada di sekitarmu menjadi terjaga dengan baik. Pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang statistik, di mana pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian dasar statistik dan bagaimana caranya kita menyajikan data. Dari sekian banyak materi yang kita pelajari dalam statistik ini, pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang distribusi frekuensi. Bagaimana kita menyajikan data yang kita kumpulkan melalui penelitian atau pengumpulan data, kita sajikan dalam bentuk tabel sehingga mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh publik maupun pengambil keputusan. Untuk memahami apa itu distribusi frekuensi, maka kita akan mencoba mengulasnya dengan beberapa contoh, sekaligus ada pemahaman-pemahaman baru yang akan Anda dapatkan melalui pembelajaran hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bahwa data bisa disajikan dalam beberapa bentuk. Di antaranya, data bisa disajikan dalam bentuk diagram. Kemarin kita sudah membahas tentang diagram batang, lingkaran, diagram garis. Juga bisa disajikan dalam bentuk tabel atau daftar. Dan hari ini kita akan mengulasnya tentang tabel atau daftar itu. Berdasarkan ukuran data, data dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu data yang berukuran kecil, yaitu dengan jumlah frekuensi atau jumlah data kurang dari atau sama dengan 50. Kemudian data yang berukuran besar, yaitu data yang lebih dari atau sama dengan 50. Pada data yang berukuran besar, pada umumnya disajikan dalam bentuk daftar atau tabel yang disebut sebagai distribusi frekuensi atau sebaran frekuensi. Ada dua jenis distribusi frekuensi, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama kita lihat tentang distribusi frekuensi tunggal. Distribusi frekuensi tunggal itu adalah suatu daftar distribusi frekuensi yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui secara langsung frekuensi dari setiap datum. Contoh misalnya dalam hasil sebuah ulangan matematika, misalnya dari sekian banyak anak, misalnya dari 34 anak, sudah diketahui nilainya masing-masing antara 60 sampai 100 misalnya. Distribusi frekuensi tunggal itu kita bisa menentukan yang mendapat nilai 60 secara pasti itu berapa orang, 70 berapa orang, 75 berapa orang, dan lain-lain. Itu yang dimaksudkan dengan frekuensi tunggal. Frekuensi, apa itu frekuensi? Yaitu kekerapan atau keseringan munculnya datum yang dilambangkan dengan F. Misalnya begini, hasil ujian matematika 30 siswa kelas 11 SMK Tunas Bangsa diperoleh sebagai berikut: 72, 73, 78, 73, 76, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir di sini adalah 80. Kalau data disajikan seperti ini, kita mesti menghitung dulu nilai yang mendapat nilai 73 itu berapa orang. Berarti kita mesti hitung. Ini ada 1, 2, dan seterusnya. Tetapi kalau jika disajikan dalam bentuk tabel atau daftar, maka langsung kelihatan 73, 72 berapa orang, 73 berapa orang, dan lain-lain. Untuk memahami lebih jelas, kita lihat dari contoh ini, dari nilai ini, mari kita buatkan tabel distribusi frekuensi tunggal. Di sini
ada deretan nilai, tabel itu ada nilai, turus ini bagaimana nanti kita menghitung berapa orang yang mendapatkan nilainya, sedangkan frekuensinya nanti adalah jumlah dari turus ini, dilihat berdasarkan turus ini. Kita bisa mulainya dengan menulis deretan rangkaian angka mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, atau bisa diacak boleh saja, tetapi sebaiknya itu mulai dari yang terkecil atau yang terbesar sampai dengan yang terbesar, atau yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Misalnya ini 72, saya mulai dari yang terkecil ya, 73, 74, 75, 76, dan seterusnya ya. Setelah itu, setelah kita membuat nilainya, daftar nilainya semua, mengurutkan nilai-nilainya semua, kita menghitung berapa anak yang mendapatkan nilai seperti yang kita maksudkan. Misalnya 72, ini berapa orang kita hitung. Di baris pertama, 72 itu hanya ada satu orang. Berarti kita itu di terusnya kita tulis seperti itu. 73 berapa orang? 1, 2, dan seterusnya ya. 74 baris pertama kosong, baris kedua 1, baris ketiga tidak ada tuh ya. 75 baris pertama 1, baris kedua ada 1, baris yang ketiga ini ada 1. 76 baris pertama ada 1, tidak ada, baris ketiga ada 1. 77 baris pertama tidak ada, baris kedua 1, baris ketiga tidak ada. 78 baris pertama itu ada 1, baris kedua tidak ada, baris ketiga 1. 79 baris pertama itu ada 1. Nah, setiap kali kita coret yang di atas, kita masukin yang di bawah ya. 2, 3, kemudian baris kedua ada 1, baris ketiga itu ada 1. Oke. Kemudian 80 baris pertama tidak ada, baris kedua 1, dan baris ketiga itu ada 1. Nah, setelah kita buat turusnya seperti ini, lalu kita hitung frekuensinya, kita tulis berdasarkan jumlah turusnya. Ini ada 1, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 5, 2, 3, 1, 2, 2. Nah, inilah cara membuat distribusi frekuensi tunggal. Sekarang kita lihat tentang distribusi frekuensi kelompok. Distribusi frekuensi berkelompok adalah suatu daftar distribusi frekuensi yang disusun sedemikian rupa sehingga data yang berukuran besar disederhanakan dengan mengelompokkan menurut kelompok-kelompok atau kelas-kelas tertentu. Untuk lebih jelasnya, nanti kita lihat contohnya. Misalnya hasil ujian 40 siswa kelas 11 SMK diperoleh sebagai berikut. Ini datanya. Data yang seperti ini, bisa saja kita buat menurut cara kita sendiri, tanpa harus ada mengikuti aturan. Kita bisa membuatnya seperti ini. Ya, misalnya saya buat dari 31 sampai 40, kemudian 41 sampai 50, kemudian 51 sampai dengan 60, 61 sampai dengan 70, 71 sampai dengan 80, 81 sampai dengan 90, dan 90 sampai 100. Dengan cara seperti ini,
Maka kita bisa membuat distribusi frekuensinya sebagai berikut. Nah, nilai dari 30 sampai 31, 31 sampai dengan 40, maaf, berapa siswa yang mendapatkan nilai itu? Nah, 31 sampai dengan 40, mari kita lihat. 32 itu ada di antara 31 sampai 40. 32. Kemudian 40 sampai 41 sampai dengan 50, berarti 50 termasuk ya. 41 sampai 50, baris pertama ada tidak? Ada. 49. Kemudian 51 sampai dengan 60. 51 sampai 60. Ada 52. Ada 56. Ada 59. Ada 54. 61 sampai dengan 70. 71 sampai dengan 80. 78. 80 sampai 81 sampai 90, berarti 90 termasuk. Dan terakhir 90 sampai 100. 90 sampai 100 itu ada 93 dan 92. Apakah semua sudah tercoret? Sudah. Nah, setelah itu mari kita lihat. Ini jumlah frekuensinya ada 3, 31 sampai 40, 41 sampai 50 juga ada 3, 51 sampai 60 itu ada 4, 61 sampai 70 8, 71 sampai 80 10, 81 sampai 90 juga ada 10, dan 90 sampai 191 ini maksudnya ya. 91 sampai dengan 100 ada 2. Apakah jumlahnya 40, 6, 10, 20, 40? Benar. Ya, jumlah frekuensinya itu ada 40. Ya. Nah, di sini dari daftar yang kita buat ini, kita kenal ada beberapa bagian dari daftar ini, dari data yang kita buat. Salah satunya tadi kita sudah tahu frekuensi, ya. Frekuensi kita sudah tahu ini. Frekuensi atau keseringan muncul dari sebuah data atau kekerapan muncul dari sebuah data. Yang pertama itu adalah istilah kelas. Kelas itu adalah kelompok yang dibuat, ya. Ini yang dinamakan dengan kelas. Jadi ini kelas, ini juga kelas, ini kelas. Ya, kelompok. Pengelompokan yang dibuat berdasarkan aturan atau tradisi tertentu, aturan terutama ya. Kelompok yang dibuat berdasarkan aturan tertentu. Entah disepakati atau dikehendaki sendiri. Kemudian yang kedua itu batas kelas. Nah, yang dimaksudkan dengan batas kelas itu yang mana? Ini 31 sampai dengan 40, batas kelasnya adalah batas 31 sampai 40. 41 sampai 50, batas kelasnya yang mana? Batas kelasnya adalah 41 dan 50. 31, 41, 51, 61, 71, ini bagian bawah ini disebut dengan batas bawah. Ya, ini disebut dengan batas bawah, sedangkan ini 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100 ini disebut sebagai batas atas. Ya. Nah, itu yang dinamakan dengan batas kelas.
Kemudian ada tepi kelas. Tepi kelas itu bisa dibuat atau bisa ditentukan dengan, ya, tepi kelas ada dua, yaitu tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Nah, tepi kelas atas itu sama dengan batas atas ditambah 0,5. Oke, batas atas ditambah 0,5. Sedangkan tepi bawah itu sama dengan batas bawah kelas dikurang 0,5. Nah, ini untuk menentukan ketelitian bagaimana keakurasian sebuah tabel data, sebuah data yang disajikan. Itu digunakan tepi kelas. Misalnya ini saya pakai untuk tepi atas, ini tepi atas, dan ini tepi bawah. Tepi atas dari 31, data 31 sampai 40, tepi atasnya adalah 40,5. Didapat dari mana? 40 ditambah 0,5. Kemudian tepi bawahnya adalah 30,5. Dan seterusnya sampai di sini 40 sampai 41 kelas ini tepi atasnya adalah 50,5 dan tepi bawahnya adalah 40,5. Kemudian ini juga sama 50,5. Tepi bawahnya, ya, tepi atasnya 60,5, sedangkan tepi bawahnya adalah 50,5. Dan seterusnya Anda bisa menghitungnya sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan tepi atas dan tepi bawah, tepi kelas. Yang berikut yaitu panjang kelas atau disebut juga dengan interval kelas. Panjang kelas atau interval kelas itu diperoleh dari tepi atas dikurangi tepi bawah, ya, tepi atas dikurangi tepi bawah, itu namanya batas atau panjang kelas atau interval. Berarti interval dari kelas pertama ini 31 ini berapa? Interval dari kelas 31 ini adalah 40,5 dikurangi 30,5, berarti intervalnya adalah 10. Berarti interval kelas ini adalah 10. Meskipun nanti ada cara untuk menentukan. Nah, ini karena tabel tadi kita buat pengelompokan kita buat berdasarkan aturan sendiri. Panjang kelasnya atau interval kelasnya kita tentukan berdasarkan itu. Tepi atas dikurangi tepi bawah. Dan yang terakhir adalah titik tengah kelas. Titik tengah kelas ini diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya, titik tengah kelas itu diperoleh dari batas atas atau batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi titik tengah dari kelas 31 sampai dengan 40, ya, titik tengah dari kelas 31 sampai dengan 40 itu diperoleh dari 31 tambah 40 itu sama dengan 71. 71 dibagi 2 itu sama dengan 35,5.
Nah, di sini 41 sampai dengan 50, untuk kelas 41 sampai dengan 50 berarti 41 titik tengahnya 41 ditambah 50 dibagi 2, berarti 91 bagi 2 sama dengan 45,5. Bagaimana dengan 51 sampai dengan 60? Itu 51 ditambah 60 dibagi 2. Itu sama dengan 101. Ya, 111 bagi 2 itu sama dengan 55,5. Dan seterusnya Anda bisa hitung 61 berapa, 71 berapa, 81, 90 berapa, 91, 100 berapa. Anda bisa hitungnya sendiri. Yang penting titik tengah diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ini membuat, berikut ini kita buat distribusi frekuensi berdasarkan aturan Strobus. Ada beberapa langkah, ya ada 4 langkah yang harus kita tempuh untuk membuat distribusi frekuensi berkelompok ini. Di antaranya yang pertama, kita tentukan dulu jangkauan atau range. Jangkauan atau range ini ditentukan berdasarkan data maksimal, ya, datum maksimal dikurang datum minimum terendah, atau data tertinggi dikurang data terendah. Kemudian untuk langkah yang kedua, tentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu kita bisa ditentukan berdasarkan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Saya harap Anda masih ingat materi logaritma di kelas 10. Kemudian panjang kelas, angka yang ketiga telah kita tentukan panjang kelas. Panjang kelas itu dapat ditentukan, atau interval, panjang kelas atau interval tadi ya, dapat ditentukan berdasarkan dengan menggunakan rumus jangkauan dibagi ini, banyaknya kelas. Ya, jangkauan dibagi kelas. Dan angka yang terakhir itu kita menggambarkan grafik tabelnya atau dengan menentukan kelas-kelasnya berdasarkan data yang kita peroleh ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Contohnya seperti ini. Ada data hasil skor tes IQ dari 50 siswa. Ya, tes IQ 50 siswa diperoleh data seperti ini. Nah, bagaimana kita membuatnya dalam distribusi frekuensi berkelompok? Ya, langkah yang pertama, ya, berdasarkan langkahnya tadi kita tentukan dulu jangkauan. Jangkauan adalah data maksimum atau data tertinggi dikurang data terendah. Berarti kita lihat dulu, kita hitung dulu data yang tertinggi pada baris pertama itu adalah 25. Ini cara saya 125 supaya mudah saya menentukan data tertinggi dan data terendahnya. Kemudian baris kedua itu 129. Kemudian baris ketiga itu 128. Kemudian baris keempat itu 127. Dan baris kelima itu 125. Itu untuk data tertinggi. Sedangkan data terendah, baris pertama 80, baris kedua 85, baris ketiga 89, baris keempat 84, dan baris kelima itu 88.
Berarti data tertingginya adalah 129 dan data terendahnya adalah 80. Jadi jangkauan sama dengan 129 kurang 80 sama dengan 49. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita menentukan banyaknya kelas. Caranya tadi, ya, banyaknya kelas K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data atau jumlah data, ya. N itu sama dengan jumlah data. Nah, maka jumlah data ini adalah 50. Berarti kita bisa menghitungnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50. Ya, 3,3 log 50. Ingat, logaritma log 50 itu sama dengan log 5 dikali 10. Berarti sama dengan, ingat aturan logaritma, log 5 ditambah log 10. Log 10 berapa? Ya, log 10 berapa? Log 10 itu 1. Jadi log 5 itu sama dengan 0,698 ditambah 1. Sehingga sama dengan 0,1, jadi log 50 itu sama dengan 1,698. Jadi ini menjadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,698. Hasil dari sini kita peroleh 6,6. Ya, 6,6. Sehingga saya buatkan dia menjadi 7. Ya. Jadi banyaknya kelas dari data yang kita punya itu adalah 7 kelas. Jadi kita bisa melanjutkannya dengan langkah yang berikut, yaitu menentukan panjang kelas atau interval kelas berapa. Interval kelas kita bisa hitung dengan jangkauan atau range, atau ini tadi jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jadi 49, ya, jangkauan tadi 49 kan, 49 dibagi 7 sama dengan 7. Berarti kita mempunyai 7 kelas dengan interval 7. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita sajikan datanya. Ya, kita bisa menyajikan datanya sebagai berikut. Dari jumlah data, jumlah kelas dan interval kelas, maka saya buatkan kelasnya seperti ini. Saya membuat kelasnya seperti ini. (80 sampai 86). Berapa orang? Ya, 87 sampai 9. Nah, 80 sampai 86 itu kan batas kelas atas. Batas atas kelasnya adalah 80. Batas bawah kelasnya itu adalah 80 dan batas atas kelasnya adalah 86. Titik tengahnya berapa? Nanti silakan Anda hitung ya. 80 tambah Sekarang kita boleh menghitung, menentukan berapa frekuensi dari kelas ini. 80 sampai 86. Data yang pertama 80 ada 1, sehingga dengan kita menghitungnya maka kita memperoleh frekuensi masing-masing sebagai berikut. 4, ini 11, 4 lagi, 5,
9, dan 12. Hingga jumlah semuanya menjadi ini 19, 29, 38, 5, 50. Oke, inilah cara membuat distribusi frekuensi berkelompok. Contoh yang berikut, ini kita buat lagi contoh ini, lalu nanti kita akan Anda akan menyelesaikan tugas yang akan saya berikan. Dari data ini kita bisa membuatnya sebagai berikut. Kita cari dulu jangkauannya. Jangkauan J sama dengan, kita lihat. Nah, yang paling pada baris pertama yang tertinggi adalah 82, ya. 82. Kemudian baris kedua tertinggi 95. Dan baris ketiga yang tertinggi adalah 87. Baris keempat yang tertinggi adalah 96. Berarti data tertinggi kita adalah 96. Kemudian data terendah kita berapa? Baris pertama 50, baris kedua 68, baris yang ketiga 66, dan baris yang keempat 65. Berarti nilai terendah kita adalah 50, sehingga jangkauannya adalah 46. Oke, 46. Sekarang kita lihat untuk K-nya itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40, karena jumlah datanya 40, ya. Log 40. Ingat, log 40 itu sama dengan, ya, log 40 itu sama dengan log 4 dikali log kali 10, atau log 2 pangkat 2 kali 10, sehingga kita dapat 2 kali log 2 ditambah log 10 itu sama dengan 2 kali log 2 ditambah 1. Nah, log 2 itu berapa? Nah, log 2 itu kalau tidak salah 0,3 ya, 0,301, ya. Log 2 itu 0,301. Sehingga kita peroleh ini menjadi 0,602 ditambah 1 sehingga 1,602. Jadi sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,602. Saya pakai kalkulator, ya. 3,3 kali 1,602. 5,28 ditambah 1 yang ini, ya, sehingga sama dengan 6,28. Kalau kita bulatkan menjadi 6 saja. Oke.
Ya, dari situ kita bisa menentukan interval kelasnya menjadi 46 dibagi 6 sama dengan 8, berapa? 8, 7,42 ya. 42, 40, 7,67, 7,625. Jadi sama dengan 8. Oke. Sama kita bulatkan menjadi 8. Nah, dari sini setelah kita bulatkan menjadi 8, ya, kita kelompokkan data ini mulai dari berdasarkan kelompok sehingga kita memperoleh 6 kelas dan dengan masing-masingnya adalah 8. Kalau 6 kelas berarti coba kalau kita mulai dari 50, berarti 50 sampai 57 ya, 56, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 55, 56, 57 ya. Kemudian 58 sampai 65 ya. Jadi setelah kita bagi, maka kita akan peroleh seperti ini. Data dari 50 sampai 57 artinya intervalnya 8. Kemudian kelasnya ada 6. 50 sampai 57, 58 sampai 65, 66 sampai 73, 74 sampai 81, kemudian 82 sampai 89, dan 90 sampai 97. Nah, setelah itu kita hitung frekuensinya berdasarkan perhitungan kita dengan menggunakan sistem torus ini. 50 sampai 57 kita peroleh 1, 50 sampai 57. Kemudian 58 sampai 65, 58 sampai 65, 1, sehingga setelah kita menghitung dengan menggunakan torus ini, mencoretnya satu persatu, maka kita peroleh frekuensinya 50 sampai 57 2, 58 sampai 65 6, kemudian 8, kemudian 11, 7, dan 6 ya. Kira-kira benar ya, 10, 40 benar ya. 16, 27, 34, 40 benar. Oke. Nah, itulah cara membuat distribusi frekuensi berkelompok. Yang berikut saya mau memberikan kepada Anda sedikit tentang frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari atau sama dengan. Nah, frekuensi kumulatif itu dibuat dengan berdasarkan dengan menjumlahkan frekuensi secara berturut-turut. Nah, misalnya ini. Nah, data ini kalau kita hendak membuat frekuensi kumulatifnya, maka kita buat dulu batasannya. Batasannya adalah kita mulai dari 50, kemudian 60, 70, kita pakai batas bawah, 71, 80, dan 90. Nah, kira-kira frekuensi kumulatif ya, FK frekuensi kumulatif kurang dari ya, kurang dari berarti berapa jumlah data yang kurang dari 50 ya. Yang kurang dari 50 tidak ada, benar kan?
yang 5 ini, frekuensi yang 5 ini adalah antara 50 sampai 59. Berarti di bawah 50 tidak ada, makanya 0. Kemudian di bawah 60 berapa? Di bawah 60 adalah 5. Kemudian di bawah 70 berarti 5, di bawah 70 berarti 5, dan 5 ditambah 7 ada 12. Nah, di bawah 80 berapa? 5 ditambah 7 ditambah 12. Jadi 12 ditambah 12, 24. Di bawah 90 berapa? Di bawah 90 adalah, di bawah 90 adalah 24 ditambah 10, 20, 34. Dan di bawah 100 ada berapa? Ada 40. Nah, ini frekuensi kumulatif kurang dari. Bagaimana frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan? FK lebih dari atau sama dengan. Berarti data di atas 50 berapa? Ya. Data yang lebih besar dari 50 ada berapa? Data yang lebih besar atau sama dengan 50 berarti semua ini kan? Semua ini. Berarti ada berapa? 40. Kemudian di atas 60 berapa? 40. Di atas 60. Ya. Di atas 60 berarti 40 dikurang 5. Berapa? Ya. Di atas berarti 40 dikurang 5 menjadi 35. Di atas 60, nah itu di atas 60. Di atas 70 berapa? Berarti dikurang 7. Atau kita menjumlahkannya dari bawah. Ya, di atas dikurangi 7 menjadi 28. Di atas 70 berarti kita kurangi dengan 12, jadi 16. Di atas 80 kita kurangi lagi menjadi 10. Dengan 10 jadi ya, di atas 70 dengan 10 jadi 6. Sehingga di atas 99 adalah 0. Tidak ada lagi data di atas 99. Nah, itulah yang dinamakan dengan frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Nah, frekuensi kumulatif ini akan digunakan pada saat menentukan atau menghitung nilai mean, median, dan modus pada data berkelompok. Berikut ini ada tugas yang harus Anda selesaikan. Ini tugas yang harus Anda selesaikan. Silakan Anda selesaikan dan kumpulkan melalui psikologi. Dengan demikian, maka pembahasan kita tentang statistik, khususnya materi tentang distribusi frekuensi, kita akhiri dulu sampai di sini. Minggu depan kita akan melihat tentang ukuran pemusatan data. Sampai jumpa, salam sehat dan tetap semangat.